Halo para suhu, kembali lagi dengan 96 derajat. Kali ini kita akan melihat beberapa penampakan misterius yang tertangkap oleh pengguna sosial media. Tempat paling tidak menyenangkan di dunia. Seorang YouTuber asal Jepang dengan akun bernama Fourth Wall sedang menikmati liburan menyenangkan di Disneyland Jepang bersama istri dan putri mereka saat akhirnya aksi perekaman yang ia lakukan di lokasi yang dianggap menjadi tempat paling menyenangkan di dunia itu berubah menjadi mengerikan. Namun, putri semata moyang mereka tidak ingin kembali ke sana karena pengalaman yang mengerikan tersebut. Terlihat di dalam kamera milik sang ayah bahwa seorang gadis kecil tertangkap di ujung lorong dan tampak membawa sesuatu yang bercahaya. Anehnya, gadis kecil itu tampak berdiri di ujung lorong lantai 2 lobi hotel Disneyland dan tiba-tiba menghilang. Apakah kalian dapat melihat gadis kecil itu juga, para suhu? Pejalan kaki misterius. Robin Skirvin adalah seorang penjaga keamanan di sebuah pusat kebugaran yang kebetulan mendapatkan shift jaga malam hari itu. Ia yang merasa bahwa seluruh area pusat kebugaran telah sepi karena jadwal olahraga sudah selesai pun memilih menghabiskan waktu dengan memeriksa rekaman CCTV. Let's see, hang on, it's gonna pull up here in just a second. Okay, there it is right there. Watch. It goes all the way across the camera. Now that you know where it's at, I'll pull out a little bit and just watch this thing. It goes all the way across. And there's not a light because there is no light back there behind. You can see up on the hill. Robin menemukan sesuatu yang janggal. Pada salah satu kamera pengawas di area parkir pusat kebugaran, Robin melihat seorang pejalan kaki yang tampak aneh, di mana pejalan kaki tersebut muncul entah dari mana dan terus berjalan lurus untuk kemudian menghilang di sisi lain kamera. Anehnya, sosok itu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Robin sempat berpikir bahwa cahaya putih yang tampak di kamera itu hanyalah hewan atau tetesan hujan yang mungkin menghalangi kamera. Sayangnya, Robin lupa bahwa hari itu sosok itu berjalan dengan sangat pelan dan memiliki arah yang jelas. Ia kemudian membagikan video itu di kanal YouTube pribadinya sebagai kenangan mengerikan yang tak terlupakan. Di balik jendela kaca, Ricky Velasquez adalah seorang YouTuber yang sering melakukan penelusuran misteri di tempat-tempat mengerikan dan memiliki beberapa rumor supranatural di baliknya. Kali ini, Ricky nekat menjelajahi sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tak ditinggali. Ia bahkan melakukan siaran langsung saat melakukan aksinya tersebut, demi menghibur penonton setianya. Ricky lalu masuk ke dalam rumah sakit seorang diri dan mulai menjelajah. Merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya, ia pun memilih bersembunyi di salah satu ruangan rumah sakit dan tetap menyalakan kameranya. 5 minutos de... No mate, pase. Namun, usahanya sia-sia. Suara aneh justru semakin terdengar jelas dan sesuatu tampak bersembunyi di balik pintu. Ricky kemudian beranjak dan memeriksa, tapi tidak ada siapapun di sana. Setelah insiden itu, Ricky memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sakit dan memeriksa hasil rekaman pada kameranya.
Saat itulah Ricky sadar bahwa ada sosok misterius di balik jendela kaca pada rumah sakit tersebut. Mansion Woodchester. Woodchester Mansion adalah sebuah mansion yang dibangun 150 tahun lalu. Namun entah mengapa pembangunan proyek mansion berhenti secara tiba-tiba dan tidak ada satupun dari pekerja bangunan itu yang berani untuk mendekati apalagi melanjutkan pembangunan mansion tersebut. Desas-desus mengenai roh jahat yang tinggal di tanah pembangunan santer terdengar dan mulai ramai dibicarakan masyarakat. Mereka bahkan meyakini bahwa siapapun yang tinggal di mansion Woodchester itu akan mengalami nasib sial bahkan kematian jika tetap nekat. Mark Petrichard adalah seorang YouTuber yang ingin membuktikan kebenaran soal rumor tersebut. Ia kemudian membawa timnya untuk melakukan investigasi paranormal dengan memasuki bangunan mansion dan merekam seluruh aktivitas penjelajahan tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, salah satu kru Mark mendadak berteriak karena sebuah benda keras jatuh tepat di atas kepalanya. Oh, yeah. What you guys? Yeah? That is not quiet. It's alright. It's alright. Right. It's there. Whoa, wait. Wow. You've got a player. That narrowly missed you, didn't it? Oh, that came from up there. That was. Oh, you're right. Yeah. It's frightening me. You right? Got that on camera. Got it falling on camera. Sorry, You got it falling? Yeah. Right, hold on. Let's just Whoa. have a minute. I thought it was cool. What the? Yeah, you can see where there's the stones up on the top there, look. Just resting on top of the I don't know. That looks like that. Can't be. The thing is, that's got to have come off. You see there, these stones are all along here. Which means it must have been pushed off. Yeah. Seluruh kru pun bergerak untuk memeriksa dan menemukan bahwa ada beberapa bongkahan batu di sana. Anehnya, pada bagian langit-langit ruangan tersebut tidak ada material berbahan dasar batu. Lalu, dari manakah batu itu berasal ya, para suhu? Pengunjung malam. Amanda tengah menikmati tontonan video di YouTube-nya saat saudara sepupunya yang bernama Alexis menginap di rumahnya. Amanda terbangun saat menyadari bahwa Alexis sudah lebih dahulu terbangun dan berdiri di depan ranjangnya pada pukul 3 pagi. Lexi? 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 Hey! Stop staring at me like that! Alexis! Yo, you're starting to freak me the f*** out! Mom! Kalian bisa melihat di kamera bahwa Alexis terus menatap lurus ke arah Amanda dengan pandangan tajam itu dan membuat Amanda menjadi ketakutan. Meski sudah dipanggil beberapa kali, Alexis tampak tidak merespon panggilan itu dan hanya diam sembari menatap kosong ke arah Amanda. Sampai beberapa saat kemudian sang ibu datang setelah mendengar suara Amanda yang panik dan menyentuh bahu Alexis. Menurut kalian gimana nih para suhu? Apakah Amanda memang memiliki kebiasaan berjalan sambil tidur atau justru ia sedang dirasuki oleh hantu? Penumpang. Sebuah akun Facebook bernama RBFS ini meramaikan jagat sosial media karena videonya setelah menjalani pengobatan mendadak ramai. Tidak ada yang istimewa dari rekaman kamera ponsel yang digunakan oleh RBFS ini selain dirinya sendiri yang ingin mengabadikan momen saat dirinya dimasukkan ke dalam ambulan.
setelah menjalani pengobatan mata. Namun, sesuatu yang menarik perhatian orang-orang adalah saat sang pemilik akun bernama RBFS ini masuk ke dalam ambulans dan pintu sudah ditutup. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang seolah berkata, "Aku tidak apa-apa, aku sudah siap." Bukankah itu aneh? Sang pemilik akun bahkan menegaskan bahwa dirinya benar-benar sendirian saat itu. Dan hal itu juga dapat dibuktikan dari isi Facebook milik RBFS yang memang tidak pernah mengunggah apapun berbau supranatural di sana. Artinya, rekaman video itu benar-benar nyata dan suara bisikan itu memang terdengar di sana. Jadi, apakah ada penumpang lain di dalam ambulans yang dinaiki oleh RBFS itu?